Halo, selamat sore teman-teman semua. Welcome. Ini pertama kalinya saya ngisi lagi untuk NFC gitu ya. Setelah sekian lama gitu teman-teman. Iya, abis IG lanjut webinar ya. Saya live terus hari ini. Saya hari ini live 3 kali teman-teman. Luar biasa emang. Saya harus telepon Mas Teguh dulu gitu ya. Saya akan telepon Mas Teguh dulu. Saya akan ngundang beliau untuk menemani saya malam ini. Siang ini. Sore ini. Teman-teman gimana kabarnya? Aman? Tadi ada yang nonton webinar saya. Webinar lagi. Ada yang nonton live saya yang tidak ke-save. Saya akan baca pertanyaan-pertanyaan dulu. Oke, habis nonton IG-nya langsung nyambung webinar. Ya Mas, tiba-tiba tidur bisa-bisa mimpiin Mas Angga. Lancar Mas, masuk. IG live Mas Angga nggak di-save ya? Bukan nggak di-save teman-teman. Tadi kayaknya tiba-tiba poor connection. Dan karena poor connection jadi dia nggak ke-save. Jadi tiba-tiba hilang gitu aja. Jadi ya, apa boleh bulat gitu ya. Nothing we can do. Dan kita ikhlaskan aja. Saya akan pakai headset supaya saya bisa dengar Mas Teguh Hamzah nanti ketika beliau masuk gitu ya. Mana dia miss call barusan 504. Tuh Mas Teguh Hamzah join. Halo. Ya. Alright. Ada pertempuran di rumahnya. Rambutnya. Gondrong ya. Memang rambut lockdown. Saya lagi bikin kebab. Siapa yang buat kebab, Mas? Oke, teman-teman. Bikin. Ya, dalam kesempatan webinar kali ini kita NFC mengundang Mas Angga ya. Udah lama nih Mas Angga nggak muncul di NFC nih. Oke, bentar saya lihat chatnya. Jadi mau baca chat ya? Ya, siap. Jadi mau monitor chat. Hari ini mau bahas apa sih? Aku buat itu Mas, apa tadi ya? Ya, itulah. Gimana caranya mengikuti rules dalam trading ya? Oke. How to follow. Gimana cara mengikuti rule dalam trading? Gimana cara ngikutin rule? Yang pertama teman-teman harus tahu ekspektasinya. Kalau follow rule itu gimana rasanya kan gitu ya. Ini ada chat, aduh. Halo, saya Vivi. Salam kenal, saya agen supplier supermarket untuk barang-barang ready. Hari ini tadi ada majalah ngechat minta wawancara. Oke. Kita perlu chat nggak? Atau kita jawab Q&A atau gimana nih? Mungkin nanti ya, terakhir aja chatnya ya. Ini materi dulu aja, gimana Mas? Oke. Siapa buat kebab di mana itu Mas? Di dapur. Kebabnya gosong masalahnya. Memang warnanya gitu, Bro. Oke. Saya bikin namanya kebab hitam. Jadi saya harus ganti pindahin ini saya. Supaya saya bisa punya ini di sini. Oke. Gimana caranya follow aturan? Jadi gini, suaraku jelas nggak? Jelas. Aman ya. Saya akan geser mikrofonnya ke sini biar lebih jelas. Oke. Jadi untuk follow aturan, teman-teman, pertama, kalau kita pengen follow aturan, yang pertama kita harus tahu ekspektasinya kalau follow aturan itu hasilnya gimana. Jadi banyak orang itu nggak follow aturan karena mereka simply nggak tahu kalau follow aturan dapatnya apa gitu ya. Jadi nggak punya nikmat dan sengsara yang sangat jelas gitu. Akhirnya jadi nggak follow aturan. Nah, pertama sebelum bisa follow aturan harus punya aturan dulu. Kalau nggak punya aturannya apa yang mau di follow kan gitu ya. Iya. Jadi satu, kita harus punya aturan yang jelas dulu, kita harus punya aturan yang benar. Setelah kita punya aturan, baru kita follow aturan. Jadi itu cara paling simpel untuk follow aturan. Yang pertama, bikin aturan yang jelas. Yang kedua, teman-teman harus mencatat. Jadi pokoknya sebenarnya semua dalam trading itu akan selesai kalau kita mencatat sih. Jadi kalau ada satu hal yang membedakan antara amatir sama profesional adalah profesional mencatat semua transaksinya dia. Jadi yang dicatat itu pertama apa aja yang dicatat itu ya before afternya, chartnya, win rate-nya segala macam, dan yang paling penting adalah yang dicatat adalah emosinya. Jadi emosinya ketika entry, emosinya ketika keluar, emosinya ketika misalnya kita cancel, emosinya ketika kita tidak follow aturan gitu. Jadi dicatat. Jadi kita tahu misalnya gini. Aku punya trading plan nih, let's say buka chart. Misalnya saya lagi ada buy di AUD CHF misalnya.
Nih, bayinya Mas Teguh yang saya contek ceritanya. Itu memang ada bayi kita Mas di sana. Oh, aku udah TP GBP AUD ya. Oh, Kok TP dia? Belum dia apa-apain udah TP. safety target Mas, TP1 udah kan. Ya, safety target. Saya ada sel GBP AUD gitu ya. Saya ada sel GBP AUD, saya ada buy AUD CHF gitu. Nah, munculin aja chartnya biar Ya, munculin aja Mas ya. menarik. Ya. Sebentar. Saya akan buka Firefox. Ini acaranya santai kan? Santai, tidak serius kan? Santai. Pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan bacain gue dirimu Siap. sambil terjadi peperangan di rumahmu. Di luar lagi main anak-anak. Di rumahku juga sering ada peperangan. Saya akan share screen. Boom. Share screen yang ini. Boom. Oke, ini AUD CHF. Saya akan ke GBP AUD gitu ya. GBP AUD. Misalnya, contohnya saya punya sel GBP AUD di sini gitu ya, teman-teman. Saya sel di 55 gitu ya. Saya entry-nya nggak terlalu ke situ, saya entry-nya agak ke dalam. Ini actual entry-nya bukan di situ. Saya entry-nya di sini. Oke. Saya punya entry di sini misalnya GBP AUD gitu ya. Saya punya entry sel ini barusan hit 1:1 harusnya. 1:1, saya mungkin kemungkinan besar saya punya SLD. SL saya di 44 51. Dirimu nyontek ya? Oh, kan Oke. Kanku. Saya punya entry cell di sini, teman-teman. Saya punya entry cell di sekitar sini gitu ya. Saya punya entry cell di sini. Di sini ini area saya masuk gitu ya. Saya punya entry cell di sini, saya punya stop loss di sini, saya punya TP di sini. Gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu ya, teman-teman, saya entry cell di sini hit TP1 misalnya, hit TP1 terus dia koreksi, wah balik lagi hampir SL, terus akhirnya continue down, ternyata anggaplah dia ternyata hit 1:3 gitu. Misalnya hit 1:3. Amin gitu ya. Misalnya hit 1:3 dan teman-teman misalnya teman-teman entry di sini tetapi di actual rule-nya teman-teman tidak 1:3 karena diintervensi. Iya. Kenapa? Karena waktu dia udah sampai sini udah profit gitu ya, terus dia dia minus loss, wah minus profit dikit, minus lagi lebih dalam, semakin takut semakin cemas, wah udah hampir SL di merah nih udah kan. Keluar dikit sampai sini biru 3 pip langsung di close. Nah, teman-teman catat tuh emosinya. Kenapa saya nge-close? Karena saya takut SL. Kenapa takut SL? Dicatat, oh saya takut SL mungkin karena risk-nya kegedean. Jadi teman-teman pelajari jurnalnya. Jadi salah satu kunci supaya kita bisa follow trading rule kita adalah kita punya jurnal trading. Satu, yang pertama teman-teman harus punya rule trading yang bagus. Rule trading yang bagus itu menjawab 2 pertanyaan gitu ya. 2 pertanyaan itu simply kapan saya jadi buyer, kapan saya jadi seller. Kalau saya biasanya based on EMA multiple time frame ini. Jadi kalau harga di bawah EMA multiple time frame ini saya akan jadi seller. Jadi GBP AUD saya tidak akan pernah jadi buyer dari kapan? Dari sini. Dari harga nyebrang ini, teman-teman. Dari harga nyebrang ini. Dari harga nyebrang GBP AUD ini, saya sudah tidak pernah berpikir buy GBP AUD. Oh, saya Mei 2020. Sell only. Dari kapan nih? Mei Dari 2020. Jadi dari Mei 2020 saya tidak pernah berpikir buy. Saya hanya berpikir sell only untuk GBP AUD. Bahkan dari itulah pentingnya teman-teman punya rule yang menyelamatkan. Jadi rule pertama, apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau jadi seller? Itu teman-teman rule pertama. Teman-teman bisa pakai banyak metode, teman-teman bisa pakai auto climate, pakai apapun gitu ya. Atau pakai moving average, bisa pakai MA 200 atau apapun. Saya pakai MA daily, periodenya 9 ya. Teman-teman bisa cek ini MA saya. Saya pakai MA multi time frame gitu ya. Kalau mau scriptnya nanti saya share. Atau saya share aja sekarang scriptnya. Saya share sekarang scriptnya. Bonus script EMA multi time frame. Gimana caranya sih? Nah, open. Open EMA MTF. Saya copy dari sini sampai ke sini, ke kanan copy. Saya akan paste di chat box teman-teman semua. Paste, enter. There you go. You have it gitu ya. Jadi ini scriptnya gitu ya, script EMA multi time frame.
Jadi saya biasanya kalau saya misalnya time frame-nya saya entry di H1 saya pakai EMA-nya daily. Jadi EMA-nya daily. Saya entry-nya di 55 atau H1, EMA-nya daily. Jadi EMA ini menentukan apakah saya mau jadi seller atau jadi buyer. Simple. Kalau harga close di bawah EMA berarti saya mau jadi seller, kalau di atas EMA saya mau jadi buyer gitu ya. Nah, teman-teman lihat, kalau saya punya rule itu satu itu aja itu udah menyelamatkan saya. Minimal saya nggak akan nge-buy dan keseret turun kan gitu ya, karena saya mau jadi seller. Teman-teman lihat. Harga ngikutin. Saya mau jadi seller only, teman-teman lihat. Selamat nggak saya? Sini dan seterusnya. Hanya saya cuma sell only sampai akhirnya sekarang sell only. Saya masih sell di GBP AUD gitu ya. Saya masih sell di GBP AUD. Ada pertanyaan nih Mas? Silakan. Ya, itu kan di GBP out itu kan udah di retest 2 kali revisit. Kemudian berapa maksimal revisit yang masih layak diambil? Dari Mas Rudi Suryawan. Balik ke rule pribadi gitu ya. Kalau saya masih mau kayak gitu soalnya. Saya masih mau walaupun drop-nya. Teman-teman saya punya drop ini ya. Drop-nya ini masuk saya masih mau karena saya masuknya EMA 9 di sini dan area di sini ini masih oke. Jadi sebenarnya bukan seberapa kali di retest sih, seberapa dalam dia di retest. Teman-teman lihat aja testing by data gitu ya. Teman-teman lihat area drop base drop di dalam trend itu biasanya cukup kuat. Sekali lagi, drop base drop di dalam downtrend biasanya kuat. Berarti kebalikannya rally base rally di dalam uptrend biasanya kuat, di retest berkali-kali. Let me see. Saya ke Euro AUD deh biar teman-teman dapat gambaran. Di Euro AUD 55. Ya, ini kurang ke bawah areanya. Ini kemarin saya ada sell di sini, literally saya ada sell di sini. Oke. Ini sentuhan keduanya masih working just fine. Nah, ini karena saya tipenya ini kalau Mas Teguh udah nggak entry kayak gini. Udah nggak entry. Nah, NFC, itu mungkin nggak entry GBP AUD kan? Enggak. Nah, itu mungkin ya Mas ya, kan kita punya aturan-aturan sendiri ya dari contoh misalnya dari auto climate dan EMA 9, kita punya auto climate dan EMA 9. Terus kadang ada dari plan NFC juga kadang buat climate-nya belum confirm tapi udah kita buat trading plan juga gitu ya. Nah, mungkin teman-teman mungkin di situ ya gimana cara ngikutin rule-nya gitu. Iya, dites. Kalau teman-teman melakukan tes yang cukup banyak, teman-teman backtest gitu, dites. Kayak kalau teman-teman tahu ada salah satu alumninya Survival to Mastery, bukan Survival to Mastery sih, alumni workshop Bekasi, Mas Erik gitu ya. Mas Erik Prabowo. Mas Erik Prabowo melakukan backtest terhadap GBP USD dan USD Yen. Jadi dia ke GBP USD, gitu, time frame 55, dia mundur setahun, gitu. Dia mundur 1 tahun. Dia mundur 1 tahun, berarti 1 tahun itu gimana cara replay, terus gimana sih cara replay? Dibuat ke daily dulu Mas, jadi lebih enak, lebih cepat. Nggak apa replay, terus kayaknya dia bisa. Tar, saya lupa caranya. Saya nggak tahu ya. Mereka lebih jago dari saya masalah replay. Dibuat daily dulu, habis itu baru dibuat 55 lagi. Oktober 2019. Oh, ini berapa nih? Oh gitu, dibuat daily dulu ya? Ya, 1D. Ikutin Mas Teguh nih. Ya, teman-teman sekarang kalian tahu kan siapa gurunya, siapa muridnya? Udah jelas dia mentornya. Terus, nah itu kan kelihatan langsung. Sorry, gue kan masih belajar. Jadi replay kita dari 2019, dari Januari. Yes. Terus, dah. Oke, 3 Januari. 28 Desember nggak apa-apa, bodo amat. 28 Desember Januari berarti baru 55 ya. Oke. Dia melakukan replay, dia melakukan backtest gitu ya. Dia pakai auto climate misalnya, dia pakai auto climate juga, dia pakai auto climate di sebelahnya gitu, dia backtest. Dia backtest, kalau saya cuma sikat semua area UFO gitu ya, dia sikat semua area UFO yang ada EMA-nya, yang nggak ada EMA-nya dicatat. Jadi semua kondisi dicatat. Jadi dia punya rule, kalau di bawah di atas EMA 9 buy only, di bawah EMA 9 sell only gitu ya. Tuh. Dia akan ambil semua area dan dia akan tampilkan auto climate-nya, dia akan tampilkan auto climate-nya di bawah, add indikator auto climate gitu. Saya nggak akan masukin.
Indikator auto climate, mana auto climate. Invite on the script. Invite, ya. Banyak juga invite on the script saya kan. Jadi ketahuan kan. Nah, ini dia lihat auto climate-nya. Auto climate kalau nggak salah EMA-nya diganti jadi 200 berapa kalau nggak salah, supaya itu untuk ngatur EMA-nya si weekly gitu. Jadi dia pakai EMA-nya 200 something gitu. Nanti saya coba cek itunya. Dia kemarin ngasih hasil backtest-nya ke saya, tapi kayaknya di grup alumni. Teguh bisa akses nggak itunya ke WA-nya? Nah, bisa. Alumni Bekasi itu ya, Bekasi sama Surabaya. Bekasi sama Surabaya. Kalau nggak salah dia pernah nge-share linknya deh, link apa Google dokumennya dia. Hasil backtestnya nanti di-share. Nah, jadi dia nge-test misalnya, oke, ini ada satu area nih, ada rally base rally gitu. Oh, dia masukin gitu ya, dia masukin, terus dia jalankan itunya replaynya kan. Dia tahu ini dia kesetangannya berarti 1, nanti dia catat nih kondisinya. Dia akan catat kondisinya, mana sih replaynya. Oh, ini dia. Kok enggak ini? Kok kayak gini replaynya? Kok nggak bisa di-play ya? Nggak mau. Duh, terus mana replaynya? Ya, itu jadi Juni 2020, Mas. Nggak apa-apa. Hah? Jadi Juni 2020 lagi. Apa ya? Iya. Ya gitu. Berarti kan setiap ada dari setahun ke belakang ya, Mas. Oke, berarti makanya. Berarti kita tak mundurin coba. Coba cari itu sambil aku jelasin, dirimu cari yang punya Mas Erik di grup. November 2019, saya akan mundurin sampai Januari 2019 saja. Coba pakai manual al-ula. Come on, chart loading. Dia cuma bisa 2 Januari, oke ini cukup lah ya. Ini 2 Januari 2019. Oke, dia pakai GBWC 55 gitu ya. Jadi nanti semua kondisinya dicatat. Oke, sekarang kita lihat. Harga di bawah EMA 9, berarti saya sell only. Saya akan jalanin chartnya gitu ya. Oke. Saya akan jalanin chartnya. Saya belum nemu area UFO. Saya nggak akan pakai auto UFO biar cepat. Nah, Mas Erik akan ngambil semua rally base drop diambil, drop base drop diambil. Jadi semua areanya literally semuanya diambil gitu ya. Oke, sekarang saya punya drop base drop, itu saya punya area UFO. Dia catat kalau drop base drop diambil segini gitu ya, gimana hasilnya, kalau diambil segitu gimana hasilnya, dia akan catat. Ini drop base drop itu ya, diambil sebagai UFO, terus dia tes. Ketika harga masuk dia lihat nanti. Kita tunggu masuk nggak deh, kepanggil nggak? Oh, kepanggil ya. Kepanggil kita lihat. SL, catat. Drop base drop kepanggil SL, EMA 9 tidak ada di dalam. Berarti dia tahu nih, SL EMA 9-nya nggak ada gitu ya. Nanti kalau dia pakai auto climate, dia cek nih, dia punya satu lagi di sebelah kiri, auto climate daily, auto climate-nya di mana. Saya akan bikin sini. 1D. No thanks, saya mau 1D, GBPSD 1D gitu ya. Ini kan bisa ini ya, bisa. Ini udah ini. Saya akan masukkan di sini indikator auto climate. Saya punya banyak invite only script-nya. Saya akan taruh horizontal line. Kalau saya taruh horizontal line di sini, teman-teman bisa lihat kalau saya taruh horizontal line di sini, waktu masuk di ini ya, langsung muncul di sini. Teman-teman zoom aja di sini. Cek climate-nya. Oke, waktu kejadian itu climate-nya nggak confirm. Apa confirm gitu, teman-teman bisa lihat. Waktu harga masuk ke area di situ gitu ya. Climate-nya confirm down market. Ini confirm down market kan? Ya. Berarti dia catat climate-nya confirm gitu ya. Climate-nya confirm, terus climate-nya confirm. EMA 9 tidak ada di dalam formasi drop base drop SL gitu ya. Oke, SL nggak apa-apa, nothing to do. Kita play lagi gitu ya. Sesimpel itu. Ini mahal loh ini. Kelas ini teman-teman better bayar habis ini. Oke, dia lihat harga rally. Apakah ada UFO yang terbentuk? Nggak ada gitu. Di backtest saja, 1 pair sejam gitu. Dia lihat, kita lihat lagi. Kita belum nemu area yang menarik gitu ya. Kita belum nemu area stand out. Dia kalau teman-teman punya auto UFO ya pakai auto UFO. Ini saya kalau pakai auto UFO lebih lama loadingnya.
lagian sama auto UFO jagoan saya gitu, jadi nggak apa-apa. Memang belian Anggara ya. Cuman saya yang boleh sombong kan. Nah ini karena harga di atas UFO ada drop hidup, saya nggak entry karena saya punya rule, saya hanya entry buy kalau di atas UFO, entry sell di bawah UFO, di bawah EMA 9 gitu ya. Saya lihat belum ada UFO yang terbentuk, belum ada, masih cuek aja terus, biarin aja. Oke, sorry, saya pause. Barusan teman-teman bisa lihat ini ada rally base rally gitu ya. Ada UFO baru yang terbentuk. Ada UFO baru di sini. Saya boleh ambil di sini, boleh ambil di sini. Jadi teman-teman nanti tahu ambil body, ambil apa gitu. Kalau saya biasanya ambil body yang lebih pendek, lebih dekat ke chart gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini posisinya, saya akan geser, saya akan kasih horizontal line lagi. Ketika harga balik di sini, kita lihat climate-nya tidak confirm gitu ya. Climate-nya tidak confirm. Kalau climate-nya tidak confirm, kita lihat hasilnya profit enggak? Profit kita pasang. SL-nya di mana? 20 dikurang 5, 15 ya. Mau belum itu itunya Gu? Udah nih, ini kan template-nya ya? Ya, share aja ke aku, ke WA aku aja. Ke WA aku aja. Ya. Nah, terus di play gitu ya, terus teman-teman tahu. Oke, ternyata 1/1 hit. 1/2 hit, 1/3 belum. Kita tunggu. Turun kan gitu ya. Nah, ini kan teman-teman nggak perlu kehilangan uang, tinggal ngetes doang kan. Ini kalau teman-teman tadi nonton live saya, teman-teman akan dapat ini kan gitu ya. Ini cara yang saya ceritakan tadi gitu ya. Oke. Waktu masuk EMA 9-nya tidak ada gitu ya. Terus kita lihat. Kita kebutin dikit. Ternyata 1/3. Oh, ternyata SL. SL dulu, baru 1/3. Berarti teman-teman lihat 1/1 TP, 1/2 TP, 1/3 SL. Oh, itu dicatat. Nanti dicatat masing-masing, dicatat pembukaannya, nanti keluar win rate-nya dicatat dulu. Saya akan bawa ke sini. Fast forward jadi kayak gini. Oke, mana ya? Saya nggak ngerti nih bacanya. Oh, ini template-nya doang yang dikirim ya. Hasilnya nggak di-share ya. Oh iya. Jadi dia cuma bilang ini posisinya sell atau buy, climate-nya apa, EMA-nya apa, limitnya apa, stop loss-nya apa, final target-nya berapa, risk-nya, win loss-nya. Dia tulis tuh 1/1 hasilnya berapa, 1/2 berapa, 1/3 berapa, 1/5 berapa. Nah, terus kalau 1/1 diketik 1, diketik aja di sini di 1, 0 dan seterusnya. Saya nggak bisa ngedit ternyata. Hanya lihat ternyata setan. Ya ini jadi dicatat nih, dari nanti muncul 1/1, dia ngecat 1/1, 1/2, 1/3 dan 1/5. Nanti keluar angka win rate-nya berapa. Kemarin kalau nggak salah dia ngecek win rate-nya di 1/, dia list TP3 pertama, mantap. Ini dia yang mengetahui bahwasanya di 1/1 win rate-nya kalau nggak salah 67% apa 63% gitu ya. Kalau dia tidak pedulikan EMA-nya. Kalau dia ambil semua yang ada EMA-nya, ada climate-nya confirm, EMA-nya confirm, areanya benar gitu ya. Win rate-nya 100% di 1/1. Selama setahun di GBP USD. Gimana gue? Ya. Ini aku punya area lagi, drop base rally, ada 2 drop base rally, itu ya, ada 2. Nah, lanjutkan aja backtest-nya. Play lagi. Oh, itu ada Mas Yunus ada kirim ininya, docs-nya itu. Di forward aja. Oke. Yang pertama SL, yang kedua SL gitu ya. Kita lihat waktu di SL, waktu masuk climate-nya tidak confirm. Gitu. Climate-nya tidak confirm. Yang kedua kita lihat climate-nya. Teman-teman lihat kursor saya di situ, climate-nya nggak confirm. Kalau saya pasang horizontal line di sini, teman-teman bisa lihat climate-nya di sini. Ini climate-nya nggak confirm. Kalau nggak confirm SL, berarti oke, lanjutin aja gitu. Jadi teman-teman jadi tahu kan. Tuh, kita lanjutin. Ternyata dia balik lagi gitu kan. Dan seterusnya. Lihat. Oke, kita lihat apa kita punya rally base rally. Oke, kita punya 2 rally base rally. Oh, cepet banget ya. Terlalu cepat ini. Ini SL gitu ya. Yang ini enggak SL gitu. Yang ini belum SL gitu. Oke, saya mundurin dikit speednya. Sekarang masih di atas EMA 9, saya punya rally base rally lagi, saya catat. Gitu aja terus, dibikin terus. Ini kalau pakai auto UFO dia nggak harus otomatis. Saya akan turunin chartnya. Oke, apakah dia kepanggil? Oh tidak, bikin RBN baru di sini.
pasang baru. Jadi supaya teman-teman tahu area mana yang diambil Mas, area mana yang nggak diambil tuh. Saya datangnya dari sini nih. Jadi kenapa saya bisa sangat tajam misalnya segala macamnya, karena saya selalu latihan. Oh ini ada lagi area baru, di marking aja. Kan kita kan nggak akan kehilangan uang atau apapun. Orang cuma marking doang, tes ya. Oke, kita lihat EMA-nya naik. Oke. Harga bergerak turun, area pertama. Kita lihat. Belum SL. Belum SL ya. Belum SL. Profit. Lihat. TP 2. Belum tahu ini. Tahu ukur aja. Ya, TP 2. 14 berarti anggaplah segitulah, nggak perlu presisi banget, ini cuma ngasih tahu. Kayak ini TP 1/2 gitu ya. Ya, ternyata di perjalanan ada area baru, garis saja. Jadi teman-teman tahu, nggak usah nanya, masa nggak kalau dalam perjalanan ada marking baru boleh di-entry lagi nggak? Ya dicek aja, nanti hasilnya gitu. Jangan peduli kata saya kan. Ternyata 1/3 kan gitu kan, 1/3. Work area kedua, mantul. Ternyata juga. Ini 1/3 ya. Yang bawah 1/3 selesai, ya kan? Ya. Yang ini 1/3. Dicatat, ini EMA 9-nya tidak di dalam. Kita cek climate-nya. EMA 9 tidak di dalam, climate-nya confirm. Climate-nya confirm, EMA 9 tidak di dalam. Current-nya nanti dicek. Ini sudah expired current-nya pasti. Current-nya expired. Jadi nanti teman-teman tahu, kok current-nya expired masih diambil Mas? Ya berdasarkan data making money enggak. Berikutnya kita punya yang ini kan. Iya. Anggaplah SL-nya di sini. Ini 1/3 juga, teman-teman bisa lihat. Ini 1/3. Dan akhirnya dia menemukan, ternyata yang bekerja itu yang ada PLN-nya. Kan akhirnya dapat. ada ilmu baru kan, PLN kan ya. Jadi teman-teman tahu, ada PLN-nya. Kalau ada PLN kayak gini, immediate retest hampir pasti work Mas, kata Mas Erik. Walaupun EMA 9 tidak ada, yang penting harga di atas EMA 9. Nah, kesimpulan seperti itu saya pengen teman-teman dapat sendiri. Oke, dilanjutkan lagi. Oke, ini udah 1/3 selesai. Mas Erik kemarin ngetes sampai 1/5. Di 1/5 profit nggak? Profit, tapi dia tidak tahan. Karena satu transaksi ada yang TP-nya bisa 1 bulan, ada yang bisa 28 hari baru TP. Kelamaan. Nah, jadi bukan berarti TP jauh bagus, belum tentu cocok. Saya nggak bilang bagus atau tidak. Sam Siden kalau TP 1/10. Saya nggak mau 1/10. Tunggunya lama. Saya mendingan entry terus kan gitu. Ini ada UFO baru terbentuk. Apakah profit nggak? Kita lihat. Oke, ada baru lagi UFO di atasnya UFO juga. Ya. Iya, Teguh tahu. Oke, ada lagi yang baru terbentuk. Kita lihat. Ya, masuk. Apakah dia SL? Oke, SL. Belum dong. Belum sih kayaknya itu. Kalau buffernya 5 pip sih belum kayaknya. Masih belum SL gitu ya. SL juga akhirnya. Ini berapa nih? 2843 udah pasti SL ya. Nah, dia SL. Berarti dia bilang kayak gini SL karena lokasinya ternyata gitu ya. Teman-teman mulai menemukan pola. Kalau dia petir gitu ya. Areanya dia bawah lower high gitu. Kalau dia petir misalnya, areanya segini. Areanya di sini di antara high dan low versus areanya di sini gitu ya. Teman-teman lihat bedanya area ini sama ini. Ini kan di bawah nih di antara petirnya ini di atasnya sini. Ternyata yang di atasnya lebih lower probability. Tapi ya nggak apa-apa kan, kita nggak perlu pilih-pilih, dicatat aja dulu semua, Dicatat ada dulu semua. Oke, lihat yang kedua ini masih di atas, masih valid. SL juga. Waktu SL dicek, climate-nya oke nggak? Ini climate-nya oke tapi expired. Nanti teman-teman tahu expired itu diambil atau tidak ya dari sini, dicek. Dan dilanjutkan. Nah, sekarang harga di atas, dia mau bikin drop base rally teman-teman cek. Masih belum lihat area yang menarik. Ini ada drop base rally di sini. Dia aku drop base rally diambil Mas. Walaupun rally base rally win rate-nya lebih tinggi. Tapi pada akhirnya apakah angkanya masuk akal apa enggak kan gitu. Jadi dia ngetes, semuanya ngetes. Ini misalnya ini kepanggil nggak? Kawan. Go. Nggak kepanggil. Terus Mas Maya masih di situ, saya cepetin.
Oh, belum Yang kepanggil juga. masuk. Oh, belum ya? Oh, ternyata SL. Nah, SL. Ya udah SL nggak apa-apa. Dan seterusnya gitu ya. Saya akan cepetin aja. Kalau cepet banget nggak ke kontrol move-nya. Harusnya ngetesnya kayak gini aja sih. Oke. Oke, sekarang saya nemu area baru. Ini ada drop base drop. Gampang kan kelihatan. Very clean. Oke, harga di bawah EMA 9. Sekarang saya punya drop base drop. Boleh nge-sell dong. Boleh dong. Boleh dong. Masuk. Panggil ya. Ya. Ketat sudah PTB ini 1/1 harusnya. 1/1. 1/2 udah, 1/3 udah. Sudah. Teman-teman lihat di sini ada sepanjang perjalanan di sini ada drop base drop baru nih. Saya nggak akan ngukur 1/1 nanti teman-teman ngukur sendiri. Dan ini ada drop base drop baru kan? Ya. Drop base drop di bawah EMA 9. Drop base drop nge-sell di bawah EMA 9, drop base drop di bawah EMA 9 nge-sell. Ini profit 1/3. Yang ini profit 1/3 juga. Teman-teman lihat di bawahnya ada drop base drop baru. Lihat drop base drop berikutnya. Ya. Drop base drop, retest ini satu profit semua. Ini udah 3 transaksi TP 1/3 semua. Oke, 1/3. Di sini 1/3, di sini 1/3, di sini 1/3 TP. Oke, saya lihat ada 2 area baru terbentuk di sini. Cek pertanyaannya Mas Teguh, aku lagi nggak lihat pertanyaannya, aku lagi konsen sama artikel. Nih, saya kasih contoh ini, saya selesaiin sebentar aja, nanti teman-teman cek. Oke, teman-teman lihat, oke, yang ini kepanggil, belum SL gitu ya, ini sudah 1/1 harusnya. Belum SL sudah 1/1, oke, 1/1, terus dia SL, terus dia masuk area kedua di atasnya. Oke, masuk area kedua di atasnya, area yang kedua SL gitu ya. Area yang kedua SL, terus sama teman-teman lihat, cuing, dia naik ke atas lagi gitu ya. Naik ke atas lagi. Jadi dua-duanya SL, kita lihat lagi, oke. Belum ada yang menarik. Nah, kalau kayak gini kan saya sell only, jadi saya nggak peduli setup banyak, saya cuma peduli UFO merah, saya belum lihat UFO merah. Oke, sekarang harga naik di atas EMA, belum ada UFO yang terbentuk. Oke, sekarang di atas EMA. Saya clean up, saya lihat di sini saya punya rally base rally, tinggi banget gitu ya. Ada pertanyaan nih, Mas? Silakan. Dari Mas Vicky Fendi, Mas kenapa EMA 9-nya waktu di area dihitung sampai di distal atau proksimal ke distal aja, nggak sampai ke SL atau ke buffernya untuk menjustifikasi perbedaan harga? Boleh. Nggak ada yang salah, nggak ada salah atau benar. Kalau Mas mau melakukan itu boleh. Makanya begitu Mas tes kayak gini, Mas tahu nanti waktu harga itu SLTP EMA-nya ada di mana. Gitu ya. Kalau Mas lakukan tes kayak gini cukup banyak kan Mas tahu nih nilai. Oh, udah rally base rally barusan. Teman-teman lihat ini rally base rally ini work 1/3 juga nih. Ya. See? 1/3. Oke. Oh, dia naik lagi. Ini ada rally base rally berikutnya di sini, teman-teman bisa lihat. Ini pasti di atas EMA, berarti kita buy only masih modenya. Lihat harga masuk, kepanggil nggak kepanggil, lihat SL. Alright, SL. Kita lihat di sini ada area nggak? Oh, ini ada drop base rally, teman-teman bisa lihat. Iya. Saya ini kan valid nih, drop base rally di atas EMA 9 nih. Ini kepanggil. Ini 1/1 kayaknya udah. Terus SL. Dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman ngetes kayak gitu cukup lama, nanti teman-teman kumpulin tuh. Kayak Mas Erik. Kalau Mas Erik kan dia punya ini ya, punya ininya. Nanti dia punya sorting. Kayak kalau nggak salah dia punya filternya. Aku nggak ngerti. Kalau nggak salah dia kemarin waktu dia punya filter sih. Dia punya di data. Ya, di data dia punya filternya. Kalau EMA-nya yes semua, hasilnya berapa? Kalau EMA-nya no semua, hasilnya berapa? Jadi dia tahu. Oke, kalau saya abaikan EMA 9 di dalam area win rate saya sekian. R-nya sekian. Kalau saya hanya ambil area yang ada EMA 9 di dalamnya, win rate-nya sekian, risk-nya sekian, R-nya sekian. Dia menemukan kalau ada EMA 9 di dalamnya, akurasinya lebih tinggi tapi entry-nya lebih jarang. Dia punya juga kalau EMA yes, climate yes, semuanya yes gitu ya. Kalau semuanya yes, EMA-nya yes, climate-nya yes, itunya yes, dia menemukan di 1/1 win rate-nya tinggi banget. Tapi entry-nya lebih jarang. 1 tahun cuma 6 posisi. Kalau dia cuma peduli DBR, RBR di atas EMA 9, climate-nya tidak peduli expired, cuma pakai EMA 9-nya doang, 1 tahun entry 28 posisi di GBP USD. Di 1/1 win rate-nya 67%. 67% cukup, Mas. Saya entry 1/1 aja.
banding 1 aja sambil 1:3. Saya nggak peduli climate, saya nggak peduli EMA 9, pokoknya selalu ada DBR, RBR di atas EMA 9 saya sikat. Yang penting ada PLN-nya saya sikat. Jadi teman-teman akan menemukan yang itu seperti apa, gimana? Ya termasuk nggak peduli news kan itu dah. Ya, jadi nanti teman-teman tahu saya nggak peduli news dan segala macamnya. Jadi teman-teman bisa lihat testing seperti ini, testing segala kemungkinannya menentukan oke, ini makanan saya. Kayak misalnya tadi, karena metode itu bisa aja profit, tapi belum tentu cocok. Kayak misalnya 1:5 profit, tapi nunggunya kelamaan, dia nggak sanggup, bukan makanan saya gitu. Jadi itu penting banget. Jadi pertama teman-teman bikin trading rule yang baku. Kalau teman-teman nggak tahu mana yang cocok, kalau teman-teman ada yang di survival to mastery, kan saya akan nge-share semua trading rule-nya nanti tuh. Kalau teman-teman nonton replay batch satunya, saya pasti nge-share semua tuh. Nge-share dalam artian kalau saya agresif, saya ambil ini, saya bahas semua tuh. Auto climate harus confirm. Auto climate kalau confirm tapi expired, auto climate-nya tidak confirm, itu ada 3 kemungkinan. EMA ada kemungkinan. EMA 9 di dalam area, EMA 9 tidak di dalam area. Formasi ada 2 kemungkinan, ada DBD sama RBR only atau DBD, RBD, DBR, RBR. Itu teman-teman dites aja setahun. Setelah dites setahun ketemu. Kalau ngambil yang seperti ini, entry-nya sekian, win rate-nya sekian. Kalau ngambil yang seperti ini, entry-nya sekian, win rate-nya sekian di 1:1, 1:3 dan segala macam. Setelah teman-teman catat datanya, ya udah. Itu rule-nya. Dipilih yang paling cocok dengan kita. Kayak Mas Erik tipenya sangat agresif. Dia bilang, aku yang penting ada DBD-nya, ada RBR, harga di atas 59, sikat. Toh 1 tahun saya punya 28 posisi. Kalau saya punya 28 pair, berarti 28 dikali 28 berapa? Oh. 28 dikali 28, berarti ada 784 posisi gitu ya. Dikali 60%, dikali 60 dibagi 100, 470 TP. 784 dikurang 470. 314 SL, berarti 470 dikurang 314. Berarti 156 R setahun. Cukup Mas 156 R setahun? Kali 1% ya kan Mas? Kali 1%, berarti 156% per tahun. Kalau kali 2%, 2%. Saya nggak boleh 1/2, saya nggak 1/3, 1/1 aja cukup. Sah nggak? Sah-sah aja. Kan nggak harus 1/3 trading. Berarti nggak ada MC-nya ya Mas Yan? Tapi kan ketemu rules setelah dicatat. Ya. Kayak misalnya, ada lagi yang beda. Mas Benny sangat konservatif, sangat dikit, rapat banget, filternya banyak banget. Dia mendingan nggak entry daripada entry nggak nyaman. Nah kan orang beda-beda. Kalau Mas Erik kan jantungnya lebih terlatih, jantungnya lebih kuat, jadi dia sikat-sikat aja misalnya. Itu beda-beda. Mas Benny lebih nyaman. Tapi kalau teman-teman testing seperti ini, teman-teman akan tahu rule mana yang cocok. Setelah cocok ya dibikin rule-nya. Setelah di testing kan teman-teman tahu makanan saya ini. Ada orang saya sangat konservatif, saya mendingan cari yang oke-oke aja, yang pasti-pasti aja gitu ya. Walaupun jarang entry nggak apa-apa gitu ya. Terus teman-teman juga menentukan time frame-nya segala macam, jadi tahu. Mas Benny 1 bulan saya dapat 4R sampai 7R. Dia kemarin bulan April 4R, Mei 7R, buat dia oke lah, cukup 4R buat saya cukup gitu. Ya udah, kalau dia cukup dengan angka segitu. Kalau Mas Erik kan saya pengennya kalau bisa sebulan 10R. Semua orang beda-beda. Time frame-nya juga akan beda, agresivitasnya beda-beda. Nah, setelah teman-teman backtest, teman-teman nemu satu rule yang saya banget gitu lah, yang lain persetan, saya cuma mau ini, dibikin rule-nya, habis itu bikin jurnal trading, dicatat. Saya hanya entry jika ini, perasaannya dicatat. Kemarin kenapa saya nggak disiplin sama rule dicatat, saya nggak disiplin karena ini. Saya close duluan karena ini, saya tidak pasang etal karena ini, dicatat semua. Setelah dicatat semua, teman-teman cek. Punya 2 data. Data kalau saya follow aturan dengan baik, data performa saya sebenarnya karena nggak follow aturan. Nanti teman-teman tahu, oke, lama-lama pelan-pelan teman-teman akan percaya sama data karena compile, dan lama-lama teman-teman akan follow aturan dengan pikiran yang lebih tenang. Nanti kan teman-teman misalnya, oke, saya kemarin ketakutan duluan, kenapa? Karena risk-nya kegedean. Berarti besok turunin risk-nya. Salah satu orang nggak bisa follow aturan biasanya karena risk-nya kegedean. Jadi pastikan risk-nya kecil, atau risk-nya adalah risk pribadi. Nonton video saya di YouTube judulnya risk pribadi. Kedua, lakukan backtesting, punya ekspektasi. Ketiga, ya dicatat semua di jurnal. Sesimpel itu, follow aturan itu sesimpel di jurnal. Dicatat emosinya, perasaannya, kenapa kita follow, kenapa nggak follow aturan. Betul. Oke, ini ada pertanyaan. Mas, kalau kita tentukan TP 1, 2, 3, apa SL-nya dibagi 3? Iya, betul Mas Yohanes ya. Jadi, kalau Mas Yohanes masuk di TP 1, 2, 3, berarti SL-nya karena 3 kali entry ya. 3 kali entry. Kemudian, ya, Mas saya setting EMA 9 jadinya.
hanya garis saja seperti yang di layar kiri. Oh iya itu tadi yang menggunakan Pak Muhammad Hardiansyah ya. Tadi skripnya udah dikirim sama Mas Angga. Nanti cara masukin ke Trading View-nya Di YouTube. chat saya nanti atau di Trebelio tanya aja nanti ya Mas. Nanti saya informasikan di sana. Ini ada dari Ahmad Zarkasi. Saya lihat di video Mas Angga ambil risk 0,5% dan di video lain 1%. Gimana rules-nya, Mas? Akunku banyak. YouTube aja. YouTube ketik aja. Sabar. Ketik script. Oh ya. Tema, multi, time frame, trading view. Oh ya. Oh, Mas ini Hardiansyah ya. mau lagi dong itunya. Aku lagi itu aku goreng, aku ini panggangan lagi. Enak ya, ada ini. Ya, Bisa order. Bisa order. Oh, ini sih oke. Masih live. Nah, nih, nontonnya di sini. Skripnya juga ada di sini. Teman-teman tinggal di kolom komentar ada skripnya. Betul. Oke, bisa ditonton langsung di video Mas Angga ya, Mas Muhammad. Ya. Saya copy aja. Mas Hanafi. Mas Dian makan banyak kayaknya persiapan buat Senin ya. Dia ikut challenge. Kita punya 90 days challenge, non diet club namanya. Mau tak ganti anti diet club rencana. Oke, ini aku copy YouTube-nya. Ya. Nah, tadi pertanyaannya, saya punya akun, yes, saya punya banyak akun, Mas. Saya punya berapa akun ya? Saya punya 11 mungkin akun. Saya punya banyak akun, saya punya belasan akun. Oke, secara umum saya punya akun. Saya punya namanya compounding account gitu ya. Compounding account. Saya punya withdrawal account. Saya punya akun saya punya uang jajan. Saya punya akun kenakalan. Oke. Secara umum 4 ini levelnya. Compounding account itu digunakan untuk hari tua gitu ya. Di compound terus-terusan gitu ya. Biasanya saya withdraw 20% profitnya di withdraw, 80% di compound. Jadi 20% WD. Nah, biasanya compounding account risk-nya kecil. Saya punya akun yang risk-nya 0,3% per trade, ada yang 0,5% per trade. Compounding account risk-nya kecil. RR-nya mostly 1/3. Terus saya punya withdrawal account. Withdrawal account ini akun yang ditradingkan untuk di WD, itu biasanya risk sekitar 1%. Dan RR-nya mostly 1/2. Saya punya uang jajan. Uang jajan ini anaknya withdrawal account. Jadi kalau teman-teman misalnya punya withdrawal account nih, saya withdraw dari withdrawal account saya, misalnya minggu ini saya WD berapa ya, $2.000 misalnya. $2.000 saya WD 2.000 dari withdrawal account. Dan ternyata 2.000 dimakan nggak habis kan. Saya lockdown gitu, nggak kemana-mana. Jadi makannya hemat ya. Terus saya makan cuma habis $500 seminggu. Buat makan. Masih ada sisa. Sisanya saya masukin ke uang jajan. Uang jajan punya anak lagi namanya akun kenakalan. Nah, akun kenakalan ini biasanya risk-nya gede. Akun kenakalan ini risk-nya bisa sampai 3% per transaksi. 3% per transaksi. Jadi Mas Angga ada pertanyaan ini. Mas Angga kasih contoh struktur yang new high atau new low dan PLN bedanya. Oke, simple. Kalau new high, yang penting dia bikin new high. Ini namanya new high. Yang penting ada higher high. Kalau new high itu yang penting ada higher high. Ada HH. Kalau new low, yang penting ada Lower low. yang penting ada LL. Ini kalau new high atau new low. Ini lebih lower probability. Jadi kalau new high, harganya biasanya datang dari tempat lain. Misalnya datangnya dari sini. Ini tetap bisa disebut new high atau new low. Misalnya harganya datang dari... Nah, ini bisa jadi ini new high, new low. Tapi kalau PLN, dia harus punya higher high dan higher low. Jadi kalau PLN harus dari bawah. Jadi PLN harus punya
higher high gitu ya, harus punya higher high dan punya higher low. Dia punya low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Dan dia punya high, nggak pencet kontrolnya. Dan dia punya high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi harus ada 4 poin. Kalau new low cukup 3 poin. Kalau new low, new high doang itu poinnya cuma 3 ya. Bedanya itu. Kalau PLN kebalikannya ya berarti dia harus punya 2. Dia harus punya lower low dan lower high gitu. Jadi dia harus punya dia punya 4 poin. Kalau ini cuma punya 3 poin. Itu aja bedanya. Next question. Oke, Mas, bagaimana cara tentukan garis di area base? Apakah ambil body atau shadow tertinggi dan terendah? Oke. Lihat areanya. Pertama defaultnya dulu. Saya akan kasih tahu aturan default. Aturan defaultnya adalah ambil ekor ke ekor. Itu aturan default. Contoh, area ini maka defaultnya adalah ekor ke ekor. Ekor tertinggi ke ekor terendah. Ini default gitu ya. Jadi ini yang paling default. Ini adalah aturan standar untuk gambar ekor ke ekor. Sambil yang lain, misalnya ini drop base rally, teman-teman bisa lihat. Oke. Ini tadi, terus saya lihat di sini ada drop base rally, berarti saya ambil ekor ke ekor. Berarti dari sini ke sini. Ini default, sekali lagi ini adalah aturan default, aturan basicnya. Saya akan cari lagi misalnya, saya ini rally, base rally, teman-teman bisa lihat defaultnya adalah segini. Oke, ini default. Misalnya berikutnya, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada rally, base rally, quick retest. Kemarin ada yang nanya, Mas, quick retest itu ternyata work terus ya? Dari dulu juga work terus. Dari sini aja teman-teman sebenarnya bisa tahu nih. Dari data sedikit ini aja teman-teman bisa tahu. Kalau saya cuma ngambil semua rally base rally yang terbentuk di atas EMA 9, lumayan ini. Rally base rally TP1 tus 1/3. Rally base rally yang ini tus 1/3 gitu. Iya kan? Iya. Ini 1/3. Ini drop base rally touch masih 1/2. Ini kan drop base rally tapi kepanjangan. Base-nya ada 1 2 3, kebanyakan sih base-nya. Tapi teman-teman nanti bisa itu. Nah, misalnya ini drop base rally berarti ngambilnya ekor ke ekor. Itu yang pertama. Itu basicnya adalah ekor ke ekor. Oke. Saya akan mundur lagi ke bawah. Misalnya ini drop base rally, saya akan garisnya ekor ke ekor. Gitu ya. Udah kayak auto UFO saya. Rally base rally, ekor ke ekor. Nah, auto UFO itu selalu ekor ke ekor. Mas Angga next ya. Hah? Next. Ada pertanyaan? Sebentar, aku tak selesaiin ini dulu. Jadi kita lihat ini drop base rally, quick retest langsung profit. Rally base rally dan seterusnya. Drop base rally dan seterusnya. Nah, kapan kita ngambil tidak ekor ke ekor? Ekor itu boleh banyak. Kalau misalnya areanya kelebaran, misalnya saya akan cari satu yang agak lebar gitu. Ini juga ekor ke ekor. Ini juga work ya. Iya. Saya tak cari yang agak lebar supaya aku bisa kasih contoh. Kapan saya garis tidak ekor ke ekor? Nah, itu bisa. Iya, tapi ini juga profit. Saya nggak apa-apa. Oh. Caranya nggak profit. Nah, anggaplah gini. Ini kan standarnya gini nih. Ya. Standarnya segini. Ekor ke ekor. Tapi kan ini areanya jadi lebar banget. Kalau lebar banget berarti TP-nya jadi lebih jauh. Boleh nggak saya sempitin areanya? Jadi saya boleh nyempitin area. Salah satu alasan nyempitin area adalah cuma satu sih alasannya. Kalau RR-nya kira-kira nggak cukup. Jadi supaya RR-nya lebih gampang tercapai, saya bisa sempitin areanya. Sempitin areanya di mana? Saya bisa geser ke ekor lain yang lebih pendek. Oke. Saya jadi ke sini. Saya bisa entry ke ekor lain yang lebih pendek. Itu jadi lebih dekat entry-nya. Tahu teman-teman bisa ganti ke 60 gitu ya. Di 60 dicari, di 60 ekornya ada yang lebih pendek enggak? Kayak gini.
Kalau misalnya ekornya ada banyak, saya mau cari yang ekornya banyak gitu ya. Ekornya lebih dari beberapa supaya saya bisa adjust. Anggaplah ini aja lah ya, nggak usah kepanggil atau enggak ya. Ini aja nih. Soalnya ini kan areanya harusnya segini nih. Iya. Standarnya segini. Saya akan zoom in supaya teman-teman kebayang. Ini standar aturan dasarnya adalah rally, base rally. Ini masih rally, base rally. Harusnya ekornya di sini. Kalau di sini terlalu lebar, teman-teman boleh turunkan ke ekor berikutnya di sini. Tapi biasanya nggak boleh ngelewatin body sih. Saya nggak mau kalau ngelewatin body. Kalau ini udah pasti di sini. Aturannya udah nggak bisa karena itu body. Saya nggak mau motong body, teman-teman lihat. Tapi kalau teman-teman mau ambil ekor yang lebih pendek, misalnya boleh nggak boleh, saya akan ambil di sini. Ekor yang paling pendek di sini. Kalau ekor di sini, kasus ini sudah 1:2 gitu ya. Sudah hampir 1:2. Kalau teman-teman mau lebih pendek lagi, ya udah cari ekor yang paling pendek gitu. Itu caranya gitu. Jadi itu digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk menghemat entry. Ini contoh perfect nih. Nah, ini kan segini nih harusnya areanya lebarnya. Ya. Kan lebar banget nih, walaupun touch go di sini profit juga sih. Tapi kan nggak sampai 1:3 nih, cuma dapat 1:2 paling. Kan bisa geser ke sini ekor yang lebih pendek. Otomatis RR-nya jadi lebih baik. Kalau masih kurang pendek, geser lagi ke ekor yang lebih pendek lagi. Ekor yang lebih dalam lagi supaya lebih pendek lagi. Kalau di situ RR-nya jadi lebih bagus lagi. Kalau masih oke, geser lagi ke sini. Boleh pakai ekor yang itu. Boleh aja. Geser lagi ke ekor yang sini boleh, ekor yang sini boleh. Kalau mau itu di body. Di body yang ini juga boleh. Kamu di body yang ini. Nah, itu aturannya. Sebenarnya distal yang dekat stop loss, distal nggak bisa dinego, tapi entry proximal boleh dinego. Tapi segala sesuatu ada pro kontranya ya. Pro-nya areanya jadi menyempit. Jadi kalau saya entry di sini saya bisa dapat 1:3 tuh. Tuh kan 1:3 kan? Yeah. Versus kalau aku entry di sini paling bawah sini profitnya cuma 1:1, 1:2-nya nggak nyampe. Jadi kalau saya entry-nya di sini, aku ngambil ekor yang ini misalnya, saya dapat 1:2 tapi nggak dapat 1:3. Jadi selalu ada pro dan kontra. Kelemahannya bisa miss the trade. Kalau dia cuma ngerespon ekor yang bawah, berarti kita miss the trade, miss transaksinya. Gitu ya. Ini juga profit nih. Nah sebenarnya kalau teman-teman kayak saya gitu ya, saya ngelihat salah satu cara saya ngetes adalah cara saya nyari setup adalah nyari desired move gitu, nyari move yang kita inginkan. Kalau teman-teman lihat, wih harga mantul di sini, ada apa ya? Teman-teman pasang horizontal line, terus lihat ke kiri. Wow, berarti saya langsung menemukan. Ternyata yang bikin dia mantul adalah ini. Rally, base rally. Jadi teman-teman langsung bisa melatih matanya ke formasi-formasi yang oke, formasi-formasi yang bekerja dengan baik. Gitu. Jadi teman-teman cari desired move, cari pantulan-pantulan yang teman-teman berharap coba aku entry di situ. Gitu ya. Maka saya akan profit banyak. Dilihat aja misalnya ini, wah harga berhenti di situ. Lihat ke kiri, ternyata ada drop base drop. Pasti ketemu sih. Nggak mungkin harga mantul tanpa alasan. Nggak ada harga iseng teman-teman. Harga mantul tuh cuma satu alasannya karena ketemu fill order, unfill order. Oh teman-teman saya ini drop base drop ini bikin harga mantul. Cari aja yang aneh-aneh lah ini, setinggi ini nih. Wah harga mantul di sini. Coba saya kemarin bisa nge-sell di sini kan mantap nih, mantap jiwa. Lihat aja terus cari ke kiri. Wah ternyata ini areanya kan gitu. Bukan, itu area itu juga. Reaksi juga. Reaksi juga. Oke, kita lihat lagi ke kiri. Wah ini ini dia tersangkanya kan. Ternyata tersangkanya di sini kan. Ternyata tersangkanya di sini segini ya. Iya. Teman-teman lihat, ini ketes berapa kali, lihat aja. Retest kali. Retest 2 kali. Retest 3 kali, lihat. Asik nggak? Asik nggak? Asik. Tapi untuk bisa kayak saya kayak gini, teman-teman harus willing to put time and effort. Saya dulu ngelakuin ini, saya ngetes. Makanya teman-teman, Mas Angga bisa apal banget. Tahu dari mana ini formasi yang bagus sama nggak bagus. Loh saya latihan, mata saya lihat, oh kayak gini, TP ini SL, ini TP ini SL. Nih, kayak gini kan saya bisa lihat dengan jelas nih. Kenapa harga mantul di sini? Nggak mungkin iseng. Mantul gitu, nggak mungkin. Pasti ada alasannya. Karena ada rally base rally. Rally base rally. Tuh. Rally base rally. Kalau teman-teman belajar konsep white space, berarti teman-teman akan tahu ini white space gitu ya. Saya bilang white space gampang ditembus. Bener nggak? Nah, fill order, unfill order. Pada akhirnya cuma gitu-gitu aja. Nah, teman-teman cari aja area-area, coba aku kemarin entry di sini gitu ya. Desire move-nya misalnya. Wah, coba aku entry di sini. Cari, lihat ke kiri, lihat formasinya, lihat ke kiri, lihat formasinya. Latihan matanya yang banyak gitu ya. Nggak perlu buru-buru.
latihan mata yang banyak, terus teman-teman tahu, terus teman-teman bisa punya, wah lihat dong. Makanya tadi saya GBP AUD, saya punya keberanian yang berbeda dengan teman-teman karena saya lihat data yang berbeda. Saya berani entry kayak gini, teman-teman belum tentu kan gitu. Udah sekali retest, 2 kali retest, 3 kali retest, tapi kan saya punya data. Gitu. Kalau punya data ya berani. Gitu. Nih Mas Teguh, ini bukan gosong. Oh. Oke. Kita kasih lihat. Memang ada kebab hitam, Like, Oh, alah. ada kebab yang putih. Oke, jadi diperjelas ya di situ ya. Jadi ada kebab hitam, ada kebab putih. Mudah-mudahan menjawab teman-teman. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kalau masuk akal, Yes. masuk akal. Masuk akal ya. Oke. Oke Mas Angga, udah jam 18.00 ini. Ini kita tetap kita upload nanti ya. Yang teman-teman yang nanti jawaban-jawaban ini mungkin nanti bisa saya bantu nanti ya di kolom komentar. Nanti tanya lagi aja di apa? Di kolom komentar di Tribelio. Oke. Oke, di Tribelio ya. Yes. Ini karena Ya, sudah. yang lain sih, Mas Teguh sih bisa menjawab semua pertanyaan yang teman-teman tanyain sih. Cuman bedanya dia tidak seganteng saya itu. Oke, nggak apa-apa. Ada datanya banyak Mas saya. Angga ya. Karena saya kan punya, kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat saya punya banyak banget. Saya punya invite only scriptnya, saya punya banyak. Nah ini sebenarnya indirect force. Pada akhirnya kan indirect force-nya boleh apa aja. Yang penting kita punya direct force. Kerjanya kan karena unfill order tadi, UFO tadi. Ya, misalnya teman-teman lihat, oh ini ada area di sini. Kalau teman-teman misalnya belajar harmonic pattern segala macam ya. Pada akhirnya sama aja. Kalau saya masukin indikator apa ABCD ini, saya masukin 2 ini gitu ya. Belum keluar Mas itunya. Oh, kalau keluar Fibonacci, oh ya screen-nya enggak. Itu terjadi berkali-kali itu di Survival to Mastery. Nah, kalau teman-teman belajar misalnya, teman-teman belajar. Pada akhirnya kan berhentinya kalau ini kan Fibonacci kan cuma measurement aja. Oh, ini dia di retrace di Fibonacci sekian, ini retrace di Fibonacci sekian. Pada akhirnya Fibonacci kan cuma measurement aja, cuma alat ukur aja. Pada akhirnya harga berhenti karena drop based rally, rally based rally. Kalau teman-teman nggak percaya drop based rally ini, berarti teman-teman bisa anggap ini adalah Rally based rally. rally based rally yang retest kan gitu ya. Sama aja kok. Nah, berarti di sini areanya kan. Kalau aliran saya loh, kalau aliran saya kan aliran RBR. Ya, mereka sentuh di sini rally. Wah, tapi kalau orang belajar Fibonacci akan menganggap wah ini sentuh retracement 0,886 Fibonacci. Padahal ya sesimpel karena kita punya rally based rally gitu. Kayak apa tadi terakhir? Audit CHF ya. Jadi apa sebenarnya teman-teman di sini diuntungkannya karena paham dengan UFO ya Mas ya. Ya kalau ngerti UFO tuh enak banget loh. Kita tahu berhenti ini, kita lihat berhenti ini. Wah ini formasi apa perpanjangan tangan 1618 gitu kan. Kalau teman-teman belajar Fibonacci. Ini 0, retrace di sini 766, ini expansion 1618 gitu ya. Angka golden ratio Fibonacci. Tapi kalau digeser ke kiri udah pasti ada UFO-nya. Ini garis saya kan garis UFO tuh. Jadi kita bisa detect di mana reversal pattern-nya berdasarkan UFO. Kebetulan memang area Fibonacci. Jadi kalau teman-teman ngerti hal-hal kayak gini, pada akhirnya kalau ngerti UFO, indirect force-nya mau apa aja juga boleh, mau dicampur apa aja juga boleh. Ini RBR ini sudah entry sekali di sini, ini yang kedua. Yang kedua ini udah 1:1 seharusnya. Sudah. Ini udah 1:1 udah risk free ya. Kalaupun SL ya risk free. Oke, gitu aja. Thank you teman-teman. Terima kasih Mas Angga atas wejangannya di hari Rabu ini. Oke teman-teman, nanti video ini akan saya upload di Tribelio ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan lagi di Tribelio. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab di sana. Kalau enggak nanti kita panggil Mas Angga lagi. Oke Mas Angga, terima kasih banyak. Thank you teman-teman. Oke, see you. Sampai lagi di Survival to Mastery. Langsung lanjut lagi. Sampai berarti tiga kali live Mas. Ya. Live IG. Ya, emang mantap kan. Oke Mas. Yuk. Terima kasih teman-teman. Bye.